STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita menyambut bulan Ramadan dengan ilmu, dengan mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ucapan para salaf terkait fikih puasa. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala, setelah sebelumnya kita mengetahui definisi puasa secara etimologi, secara syar'i, rukun-rukun puasa, hukum orang yang tidak melakukan puasa tanpa udzur syar'i, juga sanksi yang harus diberikan kepada orang yang meninggalkannya tanpa udzur syar'i. Baik, dan beberapa faedah tambahan terkait itu. Berikut ini kata penulis, al-mas'alatu tsalitsatu aqsamus shiyam. Poin ketiga dari bab yang pertama ini adalah macam-macam puasa. Kata beliau, as-siyamu qismani wajibun wa tatawwu'. Secara umum puasa itu ada dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Dan puasa wajib itu secara umum ada tiga. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat. Puasa kafarat banyak karena salah membunuh, akhirnya dia harus bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, atau kafarah sumpah berpuasa 3 hari apabila dia tidak mampu membayar kafarah dengan memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Yang ketiga adalah shaumun nadhar, puasa wajib karena nadhar. Karena nadhar menjadikan amalan yang sunnah menjadi wajib, ya, membuat amalan sunnah menjadi wajib karena nadhar. Adapun puasa yang dibahas di sini dan ini akan kita bahas adalah terkait puasa Ramadan. Baik, berikutnya poin yang keempat kata penulis, fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah dianjurkannya puasa Ramadan. Keutamaannya sangatlah banyak, dan yang beliau sebutkan di sini hanyalah sebagian kecil darinya karena kita sedang di pembahasan fikih ringkas, ya. Yang pertama, keutamaan pertama adalah sebuah keutamaan yang ditunjuk oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, salat, baca Al-Quran, istighfar, doa, dan kebaikan lainnya, karena iman dia kepada Allah yang mewajibkannya atau yang menganjurkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Jalla wa'ala, ia mengharapkan pahala dan balasan hanya kepadanya, dia takut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang melakukan puasa Ramadan di atas iman dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah, memiliki iman yang benar, akidah yang lurus, dan dia mengharapkan balasannya hanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Namun perlu kita perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan keutamaan tersebut bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, imanan, di atas iman yang benar, di atas akidah yang benar. Karena
akidah yang rusak, terkhusus akidah yang membatalkan Islam, yang bertentangan dengan rukun-rukun iman, itu dapat menjadikan ibadah yang banyak debu yang berterbangan, menjadi sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebagai contoh, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala beberapa masyarakat dari Irak menjumpai beliau yang sedang tawaf di Ka'bah, mereka menyampaikan kepada beliau bahwa di Irak ada tokoh agama yang ditokohkan yang bernama Ma'bad al-Juhani, bahwa ia dan pengikutnya memiliki pemahaman innal amra unuf. Dia salat 5 waktu, dia mengucapkan 2 syahadat, tetapi memiliki pemahaman innal amra unuf. Sesuatu itu diketahui oleh Allah apabila sesuatu itu telah terjadi. Atau dengan bahasa lainnya seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir. Kalau belum terjadi itu tidak dinamakan takdir. Padahal kalimat takdir itu di dalam agama mencakup 4 hal. Apabila salah satu dari 4 rukun tersebut tidak diimani, maka seseorang belum dikatakan beriman kepada takdir dan dia belum dikatakan mukmin. Yang pertama adalah mengimani keilmuan Allah terhadap segala sesuatu yang telah, yang sedang, yang akan, dan yang mustahil terjadi. Andai kata ia bisa terjadi, bagaimana terjadi, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu adalah makhluknya Allah. Jin, manusia, alam semesta ini dan perbuatan mereka itu ciptaan Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kamilah yang menciptakannya dengan takdir. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang telah menciptakan kalian dan amalan kalian. Yang ketiga adalah al-masyiah, bahwa segala sesuatu tidak luput dari kehendak Allah. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi lainnya yang menunjukkan segala sesuatu tidak luput dari kehendak Allah. Yang keempat adalah al-kitabah, mengimani segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah di dalam Laul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Wa kullu saghirin wa kabirin. Dan juga di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Ya. Allah perintahkan kepada qalam di dalam Laul Mahfuz. Nah, Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya di masa akhir-akhir sahabat Nabi SAW, mereka punya pemahaman bahwa sesuatu itu diketahui oleh Allah apabila telah terjadi. Kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir, dan kalau belum terjadi maka tidak dikatakan Allah mengetahuinya atau tidak dikatakan takdir. Mendengar demikian, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia yang dikenal dengan kekokohan beliau di atas sunnah, keseriusan beliau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketegasan beliau terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sedang tawaf di Ka'bah. Maka beliau langsung mengeluarkan statement yang cukup keras dan tegas dalam hal ini. Beliau menyatakan, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku, dan sampaikan kepada mereka bahwa andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, gunung terbesar di kota Madinah, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka mengimani takdir. Para ulama yang mensyarah athar beliau ini menyatakan bahwa Abdullah bin Umar telah mengkafirkan mereka dari 2 ucapan beliau. Yang pertama, beliau berlepas diri dari mereka dengan menyatakan aku bukan dari mereka dan mereka bukan dariku. Atau aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Andai kata mereka masih mukmin menurut beliau, tentu beliau tidak akan berkata demikian. Karena tidak terluput dari beliau firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, ba'dhukum min ba'dh, sebagian kalian adalah sebagian yang lain.
Beliau pasti tahu hadis Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashudduhu ba'dahu ba'dha. Yang mana hadis tersebut beliau sendiri yang meriwayatkannya dari Nabi SAW dalam Sahihul Bukhari. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka mengimani takdir. Dan tiada sesuatu yang menghalangi suatu ibadah itu diterima oleh Allah dan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah kecuali karena kekufuran. Ya. Allah berfirman, "Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah melainkan karena mereka masih kufur kepada Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Kata para ulama, dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa akidah yang rusak, apabila akidah tersebut adalah akidah yang membatalkan Islam. Kapan suatu akidah itu dikatakan membatalkan Islam? Secara umum kaidahnya apabila bertentangan dengan salah satu dari rukun-rukun iman. Kita tahu, dan bahkan tidak sedikit dari muslim yang non-muslim juga menghafal bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada takdir. Ya. Tetapi yang sangat penting dan tidak kalah penting untuk diketahui rukun iman kepada Allah. Di sana ada hal-hal yang apabila seorang tidak mengimaninya, maka dia belum dikatakan beriman kepada Allah. Di sana ada rukun iman kepada para malaikat yang apabila ia tidak diimani, maka seorang tidak dikatakan mukmin. Rukun-rukun iman kepada hari akhir, rukun iman kepada kitab samawi, rukun-rukun iman kepada para rasul, dan rukun iman kepada takdir. Yang apabila rukun-rukun tersebut tidak diimani, maka seorang tidak dikatakan telah beriman kepada 6 rukun iman tersebut. Seperti kejadian yang kita simak di atas. Kalau mereka tidak mengimani salah satu dari 4 rukun iman kepada takdir, Abdullah bin Umar mengkafirkan mereka dan menganggap mereka tidak mukmin, dan beliau menganggap andai kata mereka memiliki ibadah yang cukup banyak seperti infak sebesar gunung Uhud, itu tidak akan diterima oleh Allah karena mereka belum beriman kepada salah satu dari 4 rukun iman kepada takdir. Contoh lainnya, misalkan ada seorang yang mengucapkan 2 syahadat. Dia ahli salat wajib, salat sunnah, ahli puasa wajib, puasa sunnah. Ya, gemar baca Al-Quran, gemar bersedekah, sosialnya bagus, tetapi punya akidah wihdatul adyan, persamaan agama. Dia yakin Islam adalah agama yang paling benar, tetapi dia juga berkeyakinan selain agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ya juga benar. Penganutnya bisa masuk syurga walaupun mereka mati belum mengikuti Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu akidah yang membatalkan Islam menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Karena akidah tersebut adalah bentuk pendustaan terhadap firman Allah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Nah, dan sekian ayat Al-Quran di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan bahwa orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengucapkan 2 syahadat, tidak mengikuti agama yang beliau bawa, tidak akan diterima oleh Allah. Dia akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya apabila dia mati belum mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina 'indallahil Islam. Juga hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada Yahudi dan Nasrani yang mendengar aku telah diutus dan dia tidak beriman kepadaku melainkan dia dari penghuni api neraka. Oleh karenanya di dalam kitab Nawaqidul Islam, para ulama menyebutkan bahwa salah satu dari pembatal Islam adalah meragukan kekufuran, kekafiran, dan kekekalan di dalam neraka orang-orang Yahud, Nasara, dan setiap orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh ibadah yang dia miliki, apakah itu ibadah 2 syahadat, ya, kemudian dia mengucap ibadah salat, puasa, haji, dan umrah, sirna, jadi debu yang berterbangan di sisi Allah karena akidah yang rusak tadi. Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh karena intisari dakwah para nabi adalah akidah. Materi akidah adalah materi pembuka dakwah mereka,
materi yang mereka teruskan dalam dakwah mereka dan materi yang mereka tutup dakwah mereka dengannya. Bahkan mereka tidak akan tidak mengajak kepada hal lainnya dari perkara ahkam, perintah dan larangan sebelum membenahi akidah umatnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah. Beliau belum memerintahkan salat, haji, umrah, zakat, belum mengharamkan zina, belum mengharamkan riba, ya. Selama 13 tahun di Mekah, kecuali di 3 tahun terakhir baru diperintahkan salat secara umum, ya. Belum sempurna seperti di Madinah. Nah, ini syarat yang pertama, imanan. Dia melakukannya dalam keadaan iman, memiliki iman yang benar, akidah yang lurus, tidak memiliki akidah-akidah yang membatalkan Islamnya, yang membatalkan imannya. Syarat yang kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala hanya kepada Allah Jalla wa'ala, tidak riya. Ya. Karena kalau dia riya, dia beribadah puasa karena Allah, tetapi juga mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, maka ibadah yang ia kerjakan tersebut tidak berpahala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi. Hadis dalam as-sahih. Allah tidak akan menerima suatu ibadah kecuali murni dilakukan karena wajah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Qul inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Dan ayat-ayat lain yang menerangkan kepada kita kewajiban ikhlas dalam beribadah. Dan riya yang masuk ke dalam suatu ibadah itu tidak hanya menjadikan ibadah tersebut sirna dan sia-sia di sisi Allah, tetapi ia juga akan menjadikan pelakunya ditinggalkan, diabaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, haditsun qudsi, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia riya di dalamnya, maka aku akan tinggalkan dia dan amalannya tersebut. Dan pada hari kiamat Allah katakan kepada mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulunya kalian beramal riya karena mereka. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Bahkan orang yang riya dalam suatu ibadah dan mati belum bertobat dari riya tersebut, ya walaupun sekali dalam seumur hidup, dan dia mati belum tobat dari dosa riya, dia akan menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke bawah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi tusahira bihimun naru thalathah." Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke bawah kemudian dilemparkan ke dalam neraka ada 3. Hadis yang panjang, Nabi sebutkan yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad yang syar'i. Ya, walaupun jihadnya bersama Nabi dan di tengah-tengah para sahabat dan melawan kafir harbi. Yang kedua, seorang ulama yang dahulunya senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu agama, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang gemar infak. Ya, dia selalu berinfak, suka membangun masjid, membantu anak yatim, membantu janda, membantu fakir miskin, bangun sumur, ya, melakukan sedekah yang begitu banyak. Tetapi karena mereka riya, maka amalan besar mereka tersebut tidak hanya hilang sia-sia menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah, bahkan mereka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah ke bawah dan dilemparkan ke dalam neraka. Ayatan billah. Oleh karenanya Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini 2 syarat yang apabila seorang yang menjalankan ibadah puasa memenuhinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutinibatil kaba'ir." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antaranya. Apa syaratnya? Idza jutinibatil kaba'ir. Apabila dosa-dosa besar itu dijauhi.
Di dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang, maka akan kami hapuskan sayi'atikum, ya, dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam syurga, tempat yang mulia. Dengan ini sebagian ulama menegaskan bahwa dosa yang dapat dihapuskan oleh ibadah-ibadah besar seperti salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, dan yang lainnya adalah dosa-dosa kecil. Dan itu pun diampuni apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Sebagian yang lainnya menyatakan bahwa dosa kecil akan terhapus dengan ibadah-ibadah besar, ya, walaupun dia tidak meninggalkan sebagian dosa besar, tetapi dosa besar tidak akan terhapus dengan ibadah-ibadah tersebut sampai dia bertobat meninggalkannya. Karena tobat akan menghapuskan seluruh dosa. Ya, jangankan dosa maksiat, dosa menduakan Allah saja Allah hapus, ya, apabila seorang bertobat darinya. Baik, namun sebagian para ulama yang lain yang menyatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menutup kemungkinan jika kita melihat kepada luasnya rahmat dan besarnya keutamaan Allah Jalla wa'ala, bahwa dosa-dosa besar pun akan terhapus karena ibadah besar yang dilakukan oleh seseorang dengan keikhlasan yang sangat kuat. Sebagai contoh, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat imra'atun baghiyun min Bani Israil." Dahulu ada seorang wanita pelacur di masa Bani Israel. Profesinya pelacur. Suatu ketika dia berjalan dan melihat ada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Fanaza'at mukhaha. Dia pun melepaskan sepatunya, dan kita tahu yang namanya sepatu bagi seorang wanita, terlebih lagi dia wanita pelacur, sesuatu yang berat untuk dia lepaskan. Jangankan untuk orang lain, demi suaminya saja mungkin berat untuk dia lepaskan. Ya, dia lepaskan, kemudian dia turun ke sumur, mengambil air, kemudian dia minumkan kepada anjing yang hampir mati kehausan tersebut. Allah pun bersyukur kepadanya, Allah pun mengampuni dosa-dosanya, dan Allah pun masukkan ia ke dalam syurganya. Kenapa? Karena keikhlasan yang sangat besar dari dia. Bukti dia ikhlas melakukannya, kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, di mana dia seorang wanita pelacur rela mengorbankan perhiasannya yang merupakan sepatunya untuk seekor anjing, bukan untuk manusia. Dia rela melepaskannya, kemudian dia turun ke sumur, langsung mengambil air yang ada di sumur tersebut, kemudian dia minumkan air tersebut dengan sepatunya kepada seekor anjing di tengah-tengah tanah padang pasir, padang tandus, atau di tengah-tengah lokasi yang tiada satupun manusia yang melihatnya. Ini menunjukkan keikhlasan yang sangat besar darinya. Ini menunjukkan kepada kita sangat besar kemungkinan melihat rahmat Allah, ampunan Allah yang begitu luas, dan keutamaan yang begitu besar, bahwa suatu dosa besar dihapus dan dimaafkan oleh Allah karena suatu ibadah dilakukan oleh seorang hamba yang dia melakukannya dengan ikhlas yang sangat kuat, dengan sikap optimis yang sangat kuat darinya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata penulis, hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadailuhu katsirah. Ini adalah sebagian dalil yang menerangkan kepada kita keutamaan puasa Ramadan, dan keutamaan-keutamaannya sangatlah banyak. Ya, tetapi tidak boleh sebutkan semuanya di sini karena kita sedang berada di fiqhul muyassar. Yang kedua, kata penulis, al-hikmatu min masyru'iyyati shaumi. Hikmah dianjurkannya puasa Ramadan. Kata penulis, syara Allah subhanahu as-shawma li hikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Fa min dzalik, Allah Jalla wa'ala mensyariatkan puasa secara umum dan puasa Ramadan secara khusus itu dikarenakan hikmah adidah yang terbilang, wa fawaid katsirah, dan manfaat faedah yang sangat banyak. Di antaranya adalah tazkiyatun nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radilati lianna as-sawma yudhiqu majari asy-syaitani fi badanil insan. Mensucikan jiwa, membersihkannya, ya, dan mensucikannya dari sikap-sikap yang kotor
dan akhlak yang buruk. Kok bisa? Jawabannya, li'anna as-shawma yudhiqu majariya syaitan fi badanil insan. Karena puasa itu akan menyempitkan peredaran darah di badan manusia. Ya, peredaran syaitan di badan manusia, yaitu darah. Karena datang dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam." Syaitan itu akan berjalan atau menjalar pada anak Adam melalui peredaran darah. Dan itu akan sempit dengan menjalankan ibadah puasa. Oleh karena kita melihat orang yang sedang berpuasa itu terkadang lebih pemaaf daripada orang yang tidak sedang berpuasa, ya. Tapi kalau ada orang semakin puasa semakin pemarah, ini perlu dikoreksi imannya, ya. Ya. Kalau sebelum puasa, Masya Allah, humoris dengan anak istrinya, penyayang, dermawan, ya, suka membantu anak istrinya di rumah. Begitu puasa, Masya Allah, seperti seorang yang komandan militer, ya, yang sedang mengapelkan pasukannya di batalion, ya. Suka marah, ya, suka marah-marah, ya, wajahnya cemurut, ya, seakan-akan cuma dia yang berpuasa di dunia ini, orang lain kagak, ya. Ini perlu ditanyakan. Berarti dia menjalankan ibadah puasa tersebut tidak imanan wahtisaban. Kalau dia benar-benar menjalankan ibadah puasa itu imanan wahtisaban, pasti dia akan disucikan oleh Allah Jalla wa'ala dari akhlak-akhlak yang buruk, dari hasad, dari ujub, ya, dari sombong, ya, dari dengki, kedengkian, dari akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Pasti dia akan menjadi orang yang lebih pemurah, lebih dermawan, lebih sabar, lebih ikhlas, ya. Lebih semangat beribadah kepada Allah, ya, akan, ya, bersikap dengan sikap yang baik. Ini diantara hikmahnya. Hikmah yang kedua, kata beliau, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Puasa itu akan mendidik seseorang untuk hidup zuhud di dunia ini, meninggalkan syahwat-syahwat dunia yang Allah haramkan, dan akan memotivasi seseorang untuk mengejar akhirat dan nikmatnya, di mana ia rela meninggalkan makanan, minuman, dan syahwat hubungan badan dengan istrinya yang Allah halalkan, tatkala Allah Jalla wa'ala telah melarangnya karena ibadah puasa, ya. Maka dengan ini dia akan terdidik, dia akan mudah, ya, untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang memang Allah haramkan di saat berpuasa maupun di luar ibadah puasa. Apabila nikmat dunia yang Allah halalkan saja dia tinggalkan di sebagian waktu tatkala Allah mengharamkannya di sebagian waktu, maka sesuatu yang sudah jelas-jelas haram sepanjang waktu akan lebih lagi ia tinggalkan. Nah, demikian juga akan membuat ia memprioritaskan kehidupan akhirat dan nikmat-nikmat akhirat, ya, di mana seseorang yang menjalankan ibadah puasa itu meninggalkan nikmat-nikmat dunia sehingga dia rela lapar, haus, dan meninggalkan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya, sementara itu adalah kebutuhannya dan itu seindah-indahnya nikmat di dunia ini yang Allah halalkan. Dia rela meninggalkannya demi memperoleh nikmat akhirat, keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, dan karena takutnya dia dari azab akhir. Ini akan membuat ia memprioritaskan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, memprioritaskan kehidupan akhirat di atas dunia. Dan tidaklah seorang memprioritaskan kehidupan akhirat di atas dunia, melainkan Allah akan indahkan segala urusannya. Allah akan memberikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mengejarnya, walaupun dunia benci kepadanya. Sebaliknya, tidaklah ada orang yang rela mengorbankan akhiratnya demi dunia, karena ia memprioritaskannya di atas akhirat, melainkan Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Allah akan buat ia selalu merasa miskin, tidak bercukupan, hatinya selalu sempit, selalu gelisah, tidak pernah tenang jiwanya. Dan dunia yang ia kejar, yang karenanya dia rela mengorbankan akhiratnya, tidak akan dia peroleh kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari
Zaid bin Haritha radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, jama'a Allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah, wa man kanatid dunya hammah, farraqa Allahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang akhirat ada skala prioritasnya, dia tidak akan mengorbankannya demi dunia yang semu lagi menipu ini. Dia akan berusaha menjalankan perintah Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin, dan dia akan meninggalkan setiap larangan Allah dan Rasulnya, walaupun mengakibatkan dunianya hilang darinya. Maka Allah akan indahkan segala urusannya. Allah indahkan rumah tangganya berada dalam sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah akan indahkan anak keturunannya. Allah indahkan istrinya menjadi istri yang salihah. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Dan Allah akan menjadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya, sehingga dia menjadi orang yang paling tenang, orang yang paling nyaman hidupnya, orang yang paling bahagia, walaupun orang melihatnya sebagai orang yang paling miskin, orang yang paling kiri, orang yang paling rendah di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Tidaklah kekayaan itu melainkan kekayaan hati. Oleh karenanya orang yang sudah diberikan kekayaan hati karena iman dan amal salehnya, karena ia telah menjadikan akhirat skala prioritasnya, terlihat bahagia hidupnya, terlihat tenang jiwanya, berada di dalam kegembiraan dan ketenangan jiwa. Dan dunia akan mengejarnya walaupun dunia itu tidak suka kepadanya. Sebaliknya Nabi menyatakan, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, dia lebih memprioritaskan dunia daripada akhiratnya, sehingga dia rela meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan-larangan Allah demi dunia yang semu lagi menipu ini, takut jabatannya hilang, takut popularitasnya akan hilang, sehingga dia rela meninggalkan tauhid dan sunnah. Dia lebih memilih menyuruh kepada syirik, kepada bid'ah, kepada hal yang Allah haramkan, ya. Maka Nabi menyatakan, farraqallahu syamlah, Allah akan cerai-beraikan segala urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat. Dan sungguh musibah besar, dan itu musibah yang hakiki tatkala Allah cerai-beraikan urusan agamanya. Allah tidak berikan kepadanya kenikmatan salat berjamaah, lezatnya bermunajat kepada Allah di sepertiga akhir malam, membaca Al-Quran, hadir majelis ilmu agama. Dan demikian juga urusan dunianya juga Allah akan cerai-beraikan, rumah tangganya seperti kapal pecah, ya. Hatinya selalu galau, gelisah, sempit, ya. Tidak bahagia walaupun dia memiliki harta yang berlimpah ruah, popularitas yang luar biasa, memiliki tahta yang begitu tinggi. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi, dan Allah akan menjadikan kemiskinan itu selalu tertancap, tergantung di hadapan kedua matanya, sehingga dia selalu merasa tidak cukup, merasa dirinya miskin, merasa dirinya ya masih ya belum berkecukupan, walaupun orang lain sudah mulai berangan-angan memiliki dunia seperti yang dia miliki. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan kemiskinan itu selalu tergantung di depan kedua mata seorang hamba yang memprioritaskan dunia di atas akhirat. Wala ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia itu tidak akan dia peroleh kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan untuknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini teguran, ya, renungan yang luar biasa dari hadis Nabi SAW. Dunia yang karenanya kita sebagian orang rela membunuh, rela menciptakan konspirasi yang menumpahkan darah-darah yang haram, rela meninggalkan sholat 5 waktu, rela meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, rela melanggar larangan Allah dan Rasulnya, padahal itu tidak akan ia peroleh kecuali sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan jatah kadar yang telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh karenanya sebagian ulama menyatakan dunia itu tidak pasti, ya. Dunia itu tidak pasti, sedangkan akhirat pasti, kekal dan jauh lebih sempurna. Makanya orang yang berakal tidak akan mungkin demi sesuatu yang tidak pasti, dan andai kata pun dia mendapatkannya tetapi tidak banyak, andai kata banyak tetapi tidak akan abadi, akan semu, ya, dan itu pun tidak akan membahagiakannya, dia tidak akan rela. Karena itu dia mengorbankan dan menghilangkan nikmat yang pasti, yang abadi, yang jauh lebih sempurna,
yaitu nikmat akhirat. Hikmah yang ketiga adalah as-shamu yab'atsu 'ala al-'atfi 'ala al-masakin wasyu'uri bi alamihim li'anna as-sha'ima yadhuqu 'alama al-ju'i wal-'atashi ila ghairi dhalika min al-hikam al-balighati wal fawaid al-'adidah. Hikmah yang ketiga adalah puasa itu akan melahirkan sikap kasih sayang, perhatian terhadap orang-orang miskin. Dan dia akan merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang-orang miskin selama ini dari kelaparan dan kehausan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu merasakan bagaimana beratnya menahan lapar. Ya. Dan bagaimana beratnya menahan dahaga. Maka dengan itu dia akan mengingat bahwa di sana rupanya ada orang-orang yang sudah puluhan tahun, bahkan mungkin semenjak lahirnya sampai hari ini dia merasakan lapar dan merasakan haus. Ya. Baik, penulis menyatakan bahwa di antara hikmah puasa adalah melahirkan sikap kasih sayang, perhatian terhadap orang-orang miskin. Karena orang yang berpuasa itu akan merasakan betapa beratnya menahan lapar dan dahaga. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah puasa lainnya, kata penulis. Baik, ada beberapa hikmah lainnya yang penting juga untuk Anda sebutkan. Di antara hikmah dan keutamaan puasa, bahwa puasa itu akan mendidik seorang hamba untuk ikhlas kepada Allah. Karena keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa itu lebih banyak diperoleh oleh seseorang daripada ibadah yang lainnya. Di mana dia rela menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan dirinya untuk tidak menikmati syahwat yang Allah haramkan, yang Allah halalkan, dalam keadaan tiada yang mengetahuinya. Andai kata dia pura-pura puasa, orang tak akan tahu dia pura-pura puasa. Ya, ini akan mendidik seorang untuk ikhlas. Oleh karenanya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat mendidik seorang hamba untuk ikhlas. Nah, hikmah lainnya adalah sababun li taqwa. Puasa adalah sebab ketakwaan seorang hamba. Seorang yang sering menjalankan ibadah puasa, maka insya-Allah taala dia akan meraih predikat takwa yang sempurna di sisi Allah. Oleh karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tatkala Allah menerangkan ia telah mewajibkan ibadah puasa, sebagaimana ibadah puasa itu telah ia wajibkan kepada umat-umat sebelum kita, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Definisi takwa itu kata ulama, di antaranya adalah Talqan bin Habib, ulama tabi'in, yang merupakan definisi yang paling mencakup untuk definisi takwa kata para ulama. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan suatu ketaatan di atas bimbingan ilmu agama, bukan ikut-ikutan, bukan perasaan, ya, yang menjadi landasannya. Mengharap pahala di sisi Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu karena takut akan adab Allah. Nah, seorang yang berpuasa dia akan dididik oleh puasa itu untuk takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, di mana dia rela meninggalkan makanan, minuman dan syahwat yang Allah halalkan, yang merupakan kebutuhan setiap anak Adam, bahkan itu juga kebutuhan hewan. Ya, makanan, minuman bukan hanya manusia yang membutuhkannya, hewan pun membutuhkannya. Demikian juga syahwat, merupakan nikmat dunia yang paling nikmat, yang paling dibutuhkan. Itu rela ia tinggalkan karena takut kepada Allah. Padahal bisa aja dia makan, minum, menikmati syahwat tersebut, ya, di rumahnya, dalam kamarnya, di mana manusia bahkan anak-anaknya sendiri tidak mengetahuinya. Tetapi itu semuanya tidak ia lakukan karena takut kepada Allah. Maka puasa adalah sumber takwa yang luar biasa, ya. Kedua, faedah lainnya kata para ulama, bahwa dengan puasa hati itu akan benar-benar fokus untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah Allah.
dan akan lebih fokus untuk berzikir. Karena apabila perut seorang itu selalu kenyang, bahkan melampaui batas, itu akan melalaikan seorang dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, ma min wi'ain syar atau ma min wi'ain mala'u bin Adam syarru min batnih. Tiada bejana yang diisikan oleh anak Adam, bejana yang lebih buruk yang diisikan oleh seorang anak Adam, yang dipenuhi oleh anak Adam daripada perutnya. Sehingga Nabi menyatakan kalau memang dia harus mengkonsumsi makanan dan minuman, fathuluthuhu li ta'amihi wa thuluthuhu li syarabihi wa thuluthuhu li nafasi. Hendaknya dia jadikan sebagai sepertiga perutnya itu untuk minuman, sepertiganya untuk makanan, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Lah sebagian kita ya, jangan sepertiga untuk makanan, seluruhnya untuk makanan. Untuk minuman pun udah enggak muat lagi. Ya. Napa hanya perlu napa ni. Saking banyaknya makanan yang dia telan, untuk minuman aja udah enggak muat lagi. Biasa orang yang seperti itu langsung tidur. Ya, jarang orang yang karena kenyang langsung baca Al-Quran, ya. Karena kenyang langsung bangun salat tahajud. Lah. Seringnya orang yang sering kenyang begitu dia lapar langsung semangat salat tahajud, salat sunnah, baca Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah. Oleh karena di antara nasihat para ulama untuk para penuntut ilmu agama adalah untuk menjaga makanan dan minuman agar tidak ya sering kenyang atau melampaui batas. Ya. Juga di antara hikmah puasa bahwa orang kaya menjadi sadar akan banyaknya nikmat Allah atasnya selama ini. Ketika dia berpuasa baru dia sadar betapa besarnya nikmat kekayaan yang telah Allah berikan kepadanya selama ini. Dengan nikmat kekayaan tersebut dia bisa sering kenyang, ya, bisa sering makan, sering minum, ya. Dia bisa punya istri 1, 2, 3, 4, ya. Dengan kekayaannya tersebut, maka dengan puasa dia menjadi sadar bahwa selama ini dia kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat kaya yang Allah berikan kepadanya. Di antara keutamaan puasa juga dari sisi medis adalah memberikan kesehatan pada tubuh. Hal yang dimaklumi dari ucapan para medis dalam hal ini bahwa puasa ya bisa menyembuhkan asam lambung, mah, dan berbagai penyakit lainnya. Allah Maha Hikmah. Nah, baik, berikutnya kata beliau syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Ya, ada beberapa syarat yang beliau sebutkan di sini, namun karena waktu yang telah habis, maka sisa waktu saya persilakan kepada akhuna Abu Khalid untuk membacakan kritikan, masukan ataukah pertanyaan yang telah masuk, dan insyaallah taala sisa pembahasan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada hari ini. Apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat bagi kita semua pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dimanapun berada. Baik pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pada sesi selanjutnya ini kita akan membuka soal tanya jawab. Bagi sahabat pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa mengirimkan ke nomor 0852 14 14 23 14. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang pertama dari saudara Herio Syahputra di Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Ustaz, Ana mau bertanya, saya memiliki seorang abang. Ia sudah membujang dikarenakan istrinya sudah meninggal. Sudah membujang. Iya, karena sudah istrinya menduda tepatnya sudah, berarti. Ya, sudah menduda saya. Ya, sudah menduda dikarenakan istrinya sudah meninggal. Masya Allah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Namun abangnya tersebut sibuk menuntut ilmu sehingga terkesan mengabaikan anaknya yang ketika sakit, dan saya kasihan melihat orang tua saya capek mengurus anaknya.
Dia bertanya apakah tindakan itu benar karena sibuk menuntut ilmu syar'i sehingga melalaikan kedua anaknya, Ustaz. Nah, jawabannya ini sikap yang keliru ya. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman" dalam As-Sunan, "an yudhayya biman ya'ul." Cukup seorang itu berdosa dengan mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, anak, istri, orang tua yang wajib dia nafkahi. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu didamaikan, dipersaudarakan oleh Nabi SAW setelah sebelumnya mereka berselisih, clash, maka Salman Al-Farisi datang berkunjung ke rumah Abu Darda. Fara'a imra'atahu mutabaddilah. Maka beliau melihat istri Abu Darda itu tidak terurus, tidak berdandan, ya. Maka beliau bertanya, maka istri beliau pun menjawab, ya karena Abu Darda itu sibuk ibadah. Saudara kamu itu Abu Darda suka ibadah, ya, tidak peduh kepada wanita, sehingga beliau pun tidak terurus. Kemudian Abu Darda pun menyuguhkan hidangan, makanan dan minuman kepada Salman Al-Farisi yang mengunjunginya. Abu Darda pun berkata, "Kul, silahkan makan wahai Salman." Maka fa inni sha'im, karena aku sedang berpuasa, maksudnya puasa sunnah. Maka Salman Al-Farisi menyatakan, "Wallahi la akulu hatta ta'kul." Demi Allah, aku tidak akan memakan hidangan kamu ini sampai engkau ikut makan bersamaku. Maka Abu Darda itu pun membuka puasanya untuk menciptakan nilai-nilai cinta dan persahabatan dengan Salman Al-Farisi. Ini fikih yang penting untuk diperhatikan ya. Karena sebagian orang udah ngaji ya, Masya Allah semangat ngaji, tapi nilai-nilai persahabatan itu kurang diperhatikan. Adab ya. Dalam sunnah ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Amalan-amalan sunnah itu ditinggalkan demi menciptakan kecintaan ukhuwah imaniyah. Abu Darda pun langsung buka puasa untuk memuliakan tamunya Salman Al-Farisi. Kemudian di malamnya setelah itu Abu Darda pun langsung pergi untuk melakukan salat malam. Maka Salman Al-Farisi menanya, "Tidur dulu kamu." Setelah mereka tidur di malam hari, Salman Al-Farisi bangun. Kemudian Salman Al-Farisi menyatakan, "Yuk salat kita." Saya salat tahajud. Singkat cerita, Salman Al-Farisi berpesan kepada Abu Darda dengan ucapan beliau, "Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li anna li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ati kulli haqqin haqqah." Wahai Abu Darda, badan kamu, jiwa kamu punya hak untuk kamu istirahatkan. Keluarga kamu punya hak untuk kamu perhatikan. Istri, dia punya kecondongan terhadap syahwat. Hendaknya dipenuhi kebutuhan batinnya. Kebutuhan jasmaninya, dia perlu untuk dihiburkan. Dia membutuhkan suami yang humoris, bukan suami yang saklek, yang keras, yang kaku, yang mengabaikannya dengan alasan untuk ilmu, dengan alasan ibadah. Wali anna liwaladika 'alaika haqqan. Keluarga kamu atau anak kamu juga punya hak yang harus kamu berikan. Wali rabbika 'alaika haqqan, dan Rabbmu Allah juga punya hak yang harus engkau berikan. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah. Maka berikanlah hak setiap yang memiliki haknya. Setelah kejadian itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, "Sadaqa Salman." Sungguh benar Salman Al-Farisi dalam pesannya tersebut. Nah, karena menuntut ilmu agama itu hukumnya ada yang terkadang fardhu ain, ada yang terkadang fardhu kifayah, dan ada yang terkadang hukumnya sunnah. Maka dosa seorang mengabaikan anak-anaknya yang sedang sakit demi menuntut ilmu yang hukumnya sunnah. Adapun yang fardhu ain dan fardhu kifayah tetapi waktunya masih bisa dia lakukan di waktu yang lainnya. Oleh karenanya tidak pernah didapatkan dari ulama salaf, Nabi bahkan, mereka mengabaikan kewajiban sebagai suami mencari nafkah, memperhatikan anak istrinya dengan alasan karena ibadah dan menuntut ilmu. Nabi SAW keliling di pasar-pasar Mekah dan Madinah untuk mencari nafkah buat anak istrinya, sampai-sampai mereka menyatakan, "Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq." Juga makan makanan dan keliling di pasar jualan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat terbaik setelah Abu Bakar,
orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli jihad. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Ilm, beliau menyatakan kuntu atanawamu ma'a jirani al-ansari bin nuzuli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku gantian pergi ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetanggaku Madinah yang ada di Madinah. Kalau aku yang pergi maka dia yang jualan. Pulang aku dari majelis ilmu Nabi, aku sampaikan ilmu yang telah aku dapatkan dari Nabi, dan dia pun memberikan kepadaku sebagian keuntungan jualan hari itu. Dan esoknya jika aku yang jualan maka dia yang pergi. Dan disebutkan bahwa di antara pekerjaan Umar menjual minyak. Demikian juga ulama salaf. Nah, bahkan Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang hidupnya penuh dengan kondisi yang menegangkan, ya. Nyawa beliau nyawa yang paling dicari. Beliau Nabi seorang Rasul, pemimpin perang, pemimpin keuangan, ya, menteri keuangan yang mengurusi rumah tangga yang begitu besar, rumah tangga para sahabatnya dan segala hal yang berkaitan dengan dunia dan agama para sahabatnya dan kaum muslimin. Tetapi beliau bersikap humoris dengan istrinya. Bahkan ketika beliau pulang dari perjalanan perang, beliau meminta kepada para sahabatnya, taqaddamu, kalian jalan duluan ke depan. Kemudian beliau menghibur ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan mengajak Aisyah lomba lari. Nah, maka Nabi pun mengalahkan Aisyah. Beberapa tahun kemudian Nabi pun kembali mengajak Aisyah lomba lari. Maka Aisyah pun mengalahkan Nabi SAW karena Nabi yang sudah lanjut usianya, yang di umur 60 tahunan. Maka Nabi menyatakan, hadhihi bitilk, wahai Aisyah, jangan senang dulu. Kita sudah satu sama, tiada yang kalah dan tiada yang menang. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang Nabi SAW ketika di rumah bersama keluarga, yang beliau menyatakan kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau sedang di rumah sering membantu aktivitas keluarganya. Keluarga mencakup anak dan istri. Aktivitas istri apa? Nyapu, nyuci, ya kan? Merapiin baju, merapikan kamar. Itu Nabi lakukan. Dan sampai-sampai beliau sebutkan salah satu bentuknya adalah menjahit tali sendal yang sudah putus. Ini Nabi SAW. Nah, dan Allah di dalam Al-Quran menyatakan فَلْيُنْفِقُ مِمَّا أَتَهُ اللَّهِ. Dia hendaknya menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada anggota keluarganya. Nah, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ. Berikan tempat tinggal untuk keluarga kalian sesuai dengan pendapatan kalian. Jangan kalian menyempitkan dunia ini terhadap anggota keluarga kalian sehingga mengakibatkan mereka mudarat, terkekang, dan itu dosa besar. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ila ujrata 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah karena Allah, melainkan Allah akan memberikanmu pahala atasnya walaupun sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Maka ada yang keliru pada orang ini, dan dia yang salah, bukan ustadznya, bukan dakwah, di mana dengan alasan untuk ilmu dia mengabaikan, andai kata benar mengabaikannya, mengabaikan anak-anaknya yang sedang sakit. Nah, dia wajib bekerja mencari nafkah buat anak istrinya dan bekerja mencari nafkah yang halal. Sebagian ulama salaf menyatakan min afdhali jihadi fi sabilillah, termasuk jihad yang sangat mulia di jalan Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita tersebut. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang singkat ya Ustaz. Beliau bertanya bagaimana hukum safar di bulan puasa Ustaz? Safar di bulan puasa tiada larangan ya. Bahkan zahir ayat menerangkan itu suatu yang dilakukan oleh keumuman manusia. Oleh karena ketika Allah menyebutkan faman syahida minkum syahra falyasum, kemudian Allah menyatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang melakukan safar atau dia sakit di siang hari Ramadan, maka silakan dia berbuka dan dia harus membayarnya di hari kemudian. Oleh karena para ulama sepakat bahwa orang yang safar dia boleh berbuka, baik safarnya itu melelahkan ataukah tidak, baik pesawat dengan pesawat, dengan mobil pribadi, jet pribadi, dengan onta, berjalan kaki ataukah tidak. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang membolehkan seorang musafir buka puasa. Allah Maha tahu bahwa akan ada mobil, akan ada pesawat pribadi. Ya, selama dia dikatakan musafir, dia boleh berbuka. Hanya saja para ulama khilaf
manakah yang lebih baik bagi seorang musafir? Dia tetap berpuasa ataukah tidak? Apabila puasa itu tidak memberatkannya. Adapun kalau puasa itu memberatkannya, sepakat ulama, dia harus berbuka. Dan kalau dapat membinasakannya, maka puasa tersebut menjadi dosa untuknya. Oleh karena Nabi SAW ketika melihat ada sahabat yang jatuh tersungkur karena berpuasa di dalam safar yang matahari cukup terik, melelahkan, dia jatuh, maka Nabi menyatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidaklah baik seorang itu berpuasa dalam safar yang seperti ini. Hadis Bukhari Muslim ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun yang menjadi khilaf di antara ulama, mana yang lebih baik buat seorang musafir? Dia berbuka atau tetap puasa apabila puasa tidak melelahkannya? Ya, karena pergi naik mobil pribadi, naik pesawat, ya, tidak lelah. Sebagian ulama menyatakan tetap lebih afdal dia berbuka walaupun puasa tidak memberatkannya. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tunhaka maharimuh. Allah itu senang kalau keringanannya itu diambil, sebagaimana Allah itu murka, benci tatkala larangannya itu dilanggar. Sebagian ulama yang lain menyatakan kalau puasa itu tidak melelahkan, lebih baik dia berpuasa, walaupun boleh aja dia berbuka. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan keumuman anjuran menyegerakan kebaikan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, ya. Yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, ya. Sebagian ulama yang lain merinci, apabila dia berada di tengah-tengah kaum yang menganggap tabu berbuka di dalam safar, afdalnya dia buka untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa itu bukan sesuatu yang tabu dan bahwa itu sesuatu yang dibenarkan di dalam Islam. Kalau tidak, maka lebih baik dia meneruskan puasanya untuk menyegerakan kebaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas. Namun perlu dikecualikan Abu Khalid, ya, apabila safar dia safar hilah, safar supaya bisa buka puasa, ingin lari dari puasa, ya, ingin lari dari puasa. Nanti dengan karena ini agak musim panas ini, adalah saya musafar aja lah biar nggak puasa, ya, maka dia berdosa, ya. Tetapi para ulama menyatakan, ya, dia tetap boleh mengqata'nya, ya. Kenapa? Karena dia melakukan suatu safar yang itu merupakan uzur syar'i, tapi dia berdosa kalau niatnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad. Beliau bertanya, saya pernah mendengar dari dai di daerah saya. Dia bilang puasa jika seorang itu menangis mengeluarkan air mata, maka puasanya batal, Ustaz. Apa betul itu, Ustaz? Kawat sekali nih kalau ini ketentuan puasa Abu Khalid. Kalau orang nangis, ibunya meninggal, ibunya sakit, ya, bahkan Nabi pernah menangis, ya, ketika Ibrahim meninggal, cucunya, wa innal 'aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, ya. Kemudian anjuran menangis karena takut kepada Allah tanpa ada dalil yang mengecualikan yang sedang puasa. Kedua, bahwa pembatal puasa itu tidak harus ditetapkan dengan dalil yang mu'tabar dari ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, harus, ya, dengan dalil syar'i. Barang siapa yang menyatakan menangis membatalkan puasa, dia harus mendatangkan dalil, dan tidak ada dalil dalam hal itu. Nah, dan ini termasuk mengharamkan sesuatu kepada manusia, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepada manusia, dan ini bisa menjadi dosa besar, ya. Dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Jika mimpi basah saat bulan Ramadan di waktu awal puasa di pagi hari setelah makan sahur, bagaimana dengan puasa, Ustaz? Batal atau tidak? Masya Allah, ya. Para ulama menyebutkan ihtilam, keluarnya mani karena tidur di siang hari Ramadan bukan dengan unsur kesengajaan, itu bukanlah pembatal puasa. Kenapa? Karena itu di luar perbuatannya. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Nah, kecuali dia mani keluar karena
syahwat yang ia lakukan, melakukan hubungan badan atau masturbasi, baru dikatakan batal puasanya. Kalau itu di luar kemampuannya. Jelas dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan rufi'atul qalam an thalathah. Pena pencatat amalan manusia itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya adalah anil naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Bahkan Allah tidak mencatat dosa terhadap orang yang meninggalkan salat karena tertidur. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man nama an salat nasiha falyusalliha idza dzakara wa laysa lahu kafara illa dzalik." Barang siapa yang meninggalkan salat, barang siapa yang tertidur sehingga meninggalkan salat atau dia lupa, maka hendaknya dia melakukannya tatkala dia bangun atau ingat secara langsung, dan tiada kafarah untuknya kecuali itu. Nah, namun yang sering ditanya dan membingungkan sebagian orang adalah dia dalam keadaan junub. Dia junub baik karena mimpi basah atau hubungan badan yang dia lakukan sebelum sahur. Kemudian dia sahur, belum mandi. Ya, tiba-tiba azan dikumandangkan dalam keadaan dia belum mandi junub. Baik junubnya itu karena hubungan badan ataukah karena mimpi basah. Apakah ini membatalkan puasanya? Puasanya sah ataukah tidak? Jawabannya sah. Datang hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW junub dan tidaklah beliau mandi kecuali setelah fajar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga saudara kita yang bertanya tadi bisa bermanfaat atas jawaban Ustaz. Ini pertanyaan terkait vaksinasi ini Ustaz. Mungkin di bulan puasa Ustaz ya. Beliau bertanya, berhubung di Indonesia sedang diadakan vaksinasi, bagaimana hukumnya menyuntikkan vaksinasi saat berpuasa Ustaz? Masya Allah ya, pertanyaan cukup bagus ya. Dan seingat anak kayaknya udah sebutkan nih, atau belum ya. Para ulama menyebutkan suntikan yang disuntikkan ke badan itu dirinci. Yang pertama, apabila suntikan tersebut menggantikan makanan dan minuman seperti impus ya, atau suntikan vitamin yang membuat tubuh menjadi kuat sebagai pengganti makanan dan minuman, maka ini membatalkan. Adapun suntikan ya yang tidak menggantikan makanan dan minuman ya, sebagai suntikan kata Lajnah Daimah hanya menyegarkan tubuh ya, atau seperti vaksin, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu ada fatwa para ulama kibar dalam hal ini, baik Lajnah Daimah dan juga seingat saya faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Maka insyaallah taala tidak mengapa ya. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Setelah itu kita tutup kajian kita pada hari ini. Bertanya beliau Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar itu Ustaz? Masya Allah, ciri-ciri orangnya, apakah orangnya ganteng, putih, mancung atau pesek? Baik ya, Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita ciri-ciri malam Lailatul Qadar, bukan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar Nabi sebutkan tidak panas, tidak dingin ya. Malam yang tenang ya. Itu hadis yang paling sahih dalam hal itu. Sebagian hadis yang lainnya insyaallah akan kita bahas juga. Ada hujan yang rintik-rintik, kemudian sangat diharapkan di malam-malam ganjil 10 terakhir malam. Dan yang paling diharapkan adalah di malam ke-23, dan yang paling diharapkan lagi adalah di malam 27. Dan di pagi harinya rona matahari, bola matahari itu tidak menyengat ya, tidak tajam cahayanya sehingga bisa dipandang oleh mata. Nah, bagaimana cara memperoleh malam Lailatul Qadar? Jawabannya mudah. Dihidupkan seluruh malam bulan Ramadan dan terkhusus 10 malam terakhir, dia pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita bahas pada hari ini. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Khalid, wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang telah mempertemukan kita di majlis hari ini kembali mempertemukan kita di majlis kita esok hari dengan iman dan amal soleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.